Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sudah pada sarapan? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah, sekarang siapkan buku pulpena kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, coba kalian perhatikan lingkungan sekolah kalian. Apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih dan sehat? Nah, kira-kira sekolahmu sudah menjadi sekolah bersih dan sehat belum? Nah, sekolah yang bersih itu akan membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Nah, jadi kalau kita melihat sekolah kita itu bersih, kita mau belajar di sekolah itu juga akan merasa nyaman. Nah, sekarang berikut kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi setelah kita makan, maka sampahnya dibuang pada tempatnya. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, tidak mencoret-coret atau mengotori dinding sekolah. Nah, ingat ya, kita tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah. Karena itu dapat apa? Dapat menyebabkan dindingnya akan terlihat kotor. Selanjutnya, menjaga dan ikut merawat kebersihan semua fasilitas sekolah. Nah, jadi fasilitas sekolah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua warga sekolah untuk merawat dan menjaga kebersihannya. Seperti apa toh fasilitas sekolah itu? Nah, bisa juga seperti perpustakaan, taman, kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, lanjutnya merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi, tanaman yang ada di lingkungan sekolah itu harus kita rawat, bukan malah kita rusak ya. Bagaimana cara merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah? Nah, bisa dengan menyiraminya dan tidak merusaknya. Sudah paham ya? Itu tadi kewajiban warga sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Nah, jadi kita tadi sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Sekarang kita akan mendapatkan haknya. Nah, yang pertama, menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Nah, karena sering dibersihkan tadi, jadi kita bisa menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Selanjutnya, belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Selanjutnya, bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. Nah, jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah, sekarang coba
Nah, kegiatan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang contoh kewajiban siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menghormati guru. 2. Menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. 3. Menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Dan yang selanjutnya, memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Nah, itu tadi kewajiban siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, ya. Selanjutnya untuk hak siswa di sekolah sebagai berikut. Bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan dari guru. Menyampaikan pendapat saat diadakan diskusi kelas. Yang terakhir, diperlakukan dengan adil dan baik oleh guru saat belajar di kelas. Nah, jadi itu tadi beberapa kewajiban dan hak siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Soal cerita pengurangan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Nah, sekarang coba ayo ingat kembali tentang cara menentukan pasangan bilangan dengan jumlah tertentu. Nah, selain cara tersebut, kamu juga dapat menentukan pasangan bilangan dengan selisih tertentu. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Pak Guru membeli sejumlah bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan sekolah. Bibit yang berhasil tumbuh dengan baik sebanyak 86 buah. Beberapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit gagal tumbuh dapat dituliskan seperti tabel berikut. Nah, tadi bibit yang tumbuh ada berapa? 86 buah. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan total bibitnya dan banyak bibit yang gagal tumbuh. Nah, dibuat tabel seperti ini. Jadi kemarin kalau kita mencari selisih, kita menentukan angka yang lebih besar dari hasilnya tersebut ya, masih ingat ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 86. Jadi kita menentukan angka yang lebih besar dari 86. Misalnya jumlah seluruh bibit 186. Nah, sekarang dikurangi 86. Nah, berarti bibit yang gagal tumbuh ada 100. Atau misalnya kita menentukan 200, berarti jumlah seluruh bibit ada 200 dikurangi 86, berarti bibit yang gagal tumbuh berapa? 114. Dan bisa dengan contoh yang lain ya. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks. Kita dapat menemukan kalimat saran dari teks yang kita baca atau dengar. Kalimat saran dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ditunjukkan di dalam teks. Misalnya, teks tentang kewajiban dan hak di sekolah itu ada di buku Bupena kalian halaman 132. Nah, di dalam teks itu tidak hanya terdapat satu permasalahan, tetapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menulis kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Paham ya? Nanti bisa kalian baca di halaman 132. Kebiasaan disiplin di sekolah. Jangan lupa dibaca ya. Selanjutnya, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah.
Nah, tadi kita sudah menuliskan kalimat sarannya, sekarang kita menyusunnya. Nah, kalimat saran dapat muncul setelah ada kalimat masalah. Kalimat saran dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan. Permasalahan dapat terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kita dapat mengamati permasalahan tersebut dan membuat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sudah paham ya? Kalau sudah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Usida cukupkan sekian dulu ya. Jangan lupa di rumah tetap belajar dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.